Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo semua, kembali lagi di channel ini dan masih di seri tutorial Udu untuk pemula. Baik, di episode ini adalah tentang penginstalan segala requirement instalasi hingga Udu sudah bisa berjalan di device teman-teman ya. Baik, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, karena OS saya Windows, kita bisa langsung mendownload segala requirement yang diperlukan. Di sini, seperti di sini, saya sudah mendownload semuanya. Yang pertama adalah Git, lalu PostgreSQL, pgadmin, tapi ini pgadmin sebenarnya tidak dibutuhkan ya, karena pada saat penginstalan PostgreSQL kita sudah bisa langsung install pgadmin. Lalu Python versi 3.10 dan VS Code, tentunya kode editor kita. Untuk mendownload, silakan teman-teman download di website resminya, seperti untuk Git installer Windows. Nah, di sini. Lalu selanjutnya itu PostgreSQL, langsung saja di website resminya Windows. Lalu terakhir Python dan VS Code. Untuk Python, karena kita membutuhkan versi 3.10, kita langsung tuliskan saja Windows. Nah, ini jadi silakan download di website resminya masing-masing ya. Lalu terakhir adalah di mana ini caranya? Lalu terakhir adalah VS Code ya, download di Visual Studio Code Windows. Nah, ini untuk penginstalan ini berbeda-beda tergantung OS. Jika Linux tinggal ikutin saja seperti mana penginstalannya. Nah, setelah kita mendownload semua, tinggal lakukan instalasi seperti biasa. Karena di device saya sudah terinstall semua, jadi mungkin saya hanya bisa menunjukkan sedikit saja. Nah, ini seperti biasa, hanya tinggal di next aja, next. Kalau ini biarkan saja seperti default, seluruhnya default. Oke, next. Nah, sampai di sini tinggal install. Nah, begitu penginstalan sama ke semuanya. Contoh seperti di PostgreSQL. Nah, ini saat penginstalan akan ke halaman ini, lalu klik next, dan ini sudah tersedia pgadmin 4. Centang semua saja ke empat-empatnya, lalu lakukan instalasi. Itu instalasi sudah oke. Lalu itu untuk PostgreSQL, dan next aja sampai pgadminnya sudah terinstall. Lalu terakhir Python. Nah, untuk Python juga sama saja, next hingga dan yang penting di sini adalah pip, karena kita pasti membutuhkan pip untuk penginstalan paket Python atau library Python. Oke, itu untuk yang penginstalan semua. Tentu saja VS Code di sini saya sudah terinstall, karena penginstalan VS Code itu cukup mudah ya. Oke, lalu setelah semua terinstall, pertama kita pastikan dulu semuanya sudah berjalan. Nah, bagaimana ngetesnya? Untuk Windows dan untuk Linux pun kurang lebih sama. Pertama kita buka CMD untuk Windows, command prompt, yaitu bisa dengan cara seperti ini, atau saya lebih prefer dengan cara begini, sama saja. Nah, oke, sudah terbuka command prompt saya. Sekarang kita tes untuk yang Git. Contoh kalau Git saya cek version. Nah, ini artinya sudah terinstall dan sudah siap digunakan. Lalu Python. Nah, untuk Python pertama kalian ingat tadi lokasi penginstalan di mana.
biasanya itu ada di C, program files, antara dua ini, program files biasa atau di program files x86. Kebetulan untuk saya lokasinya ada di sini. Run app data, atau sama saja dengan C user, nama user, lalu di sini app data, lokal, atau dengan cara tadi shortcut bisa juga. Ini saya kembali dulu. Nah, ini installer. Nah, caranya dengan mengetikkan app data akan terbuka foldernya, back satu step, lalu ke halaman lokal. Lalu di sini ada program Python. Nah, Python 3.10. Nah, ini yang kita install tadi, Python 3.10, dan ini folder dari Python kita. Oke, nah di sini kita tinggal copy lokasi dari Python-nya. Kita bisa copy, lalu di CMD kita, di sini kita bisa paste. Jangan lupa tambahkan exe-nya, executable apps-nya, python.exe min version Python 3.10. Nah, ini mungkin berbeda karena kalau di Linux atau Ubuntu tidak perlu mengetikkan seluruhnya, bisa tinggal langsung Python min version. Nah, untuk Windows perlu disetting kembali. Nah, karena saya defaultnya 3,8, jadi dia bakal show 3,8. Jadi ini untuk versi 3,10 kita. Oke, lalu kembali kita ke database. Nah, di sini setelah kita menginstal Postgre, tentu sudah terinstall juga seharusnya pgadmin. Nah, ini pgadmin. Setelah dibuka, nah setelah aplikasi sudah berjalan, di sini kita perlu menambahkan user dahulu. Nah, untuk penambahan user, kalian bisa di bagian login ini, klik kanan, lalu di sini ada create login group role. Nah, di sini tinggal tambahkan. Contoh di sini saya akan menambahkan user Rizky. Lalu di sini password, di bagian definition tambah saja sini saya passwordnya admin. Lalu privilege set super user, karena dia bisa untuk membuat database baru dan segala macam. Save. Nah, dengan begini user Rizky sudah terbuat dengan password admin. Dan begitu juga dengan di OS lain, seharusnya sudah langsung terbuat user dan password. Oke, lalu setelah di pembuatan user, nah karena ini sudah terinstall semua, kita bisa langsung menginstal Udo-nya sendiri. Nah, sekarang pertama kita tentukan dulu di mana workspace kita, atau di mana kita akan meletak file Udo kita. Di sini saya sudah membuat folder baru, folder kosongan tutorial Udo. Oke, di sini teman-teman bisa dengan cara tadi buka terminalnya. Nah, dia akan kalau dengan cara tadi otomatis langsung ke lokasi ini. Oke, nah jadi sudah terbuka command prompt kita. Di sini kita bisa langsung mendownload Udo-nya. Nah, dengan cara pertama kita cari GitHub repository dari Udo. GitHub Udo. Nah, di sini buka. Biasanya seharusnya paling atas. Nah, ini adalah repository Udo. Kita bisa ganti ke branch yang 17. Kita untuk melihat namanya. Nah, 17.0 adalah nama branch versi 17. Di sini tinggal klik sini saja, copy. Nah, lalu karena kita sudah menggunakan Git, jadi kita tidak perlu menggunakan download zip. Di sini pun bisa aja kalau menggunakan manual, tapi kita lebih prefer menggunakan Git. Di sini cukup mengetikkan git clone, kita paste URL tadi. Nah, ini lalu tambahkan di ujungnya dev 1 branch. Nah, inilah nama branchnya yang akan kita download. Di sini 17.0.
Nah, dengan begitu dia akan mulai mengklon dan akan melakukan proses. Cepat atau lambatnya tergantung koneksi internet teman-teman. Oke, sambil menunggu, kita bisa buka VS Code. Nah, di sini ada beberapa extension yang sebenarnya nggak wajib, tapi dapat membantu kita ngoding Odoo lebih cepat. Di sini kita bisa lihat extension. Nah, di sini yang penting adalah extension dari Git sendiri, yaitu Git grep, Git extension pack, Git. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sudah biasa dengan Git ya terserah preferensi teman-teman. Nah, di sini GitHub Copilot ini tidak terlalu, kalau ingin menggunakan AI silahkan. Lalu GitHub pull request, ini yang penting menurut saya. Ini hanya ekstensi tambahan. Lalu di sini selanjutnya ada ya, nah Odoo snippet ini yang paling penting untuk mempermudah kita dalam mengetik sintaks kode di Odoo. Lalu extension Python, tiga ini cukup perlu, Pylance, Python, dan Python debugger. Terakhir XML, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, view atau front end dari Odoo itu menggunakan XML, jadi kita perlu snippet untuk XML juga biar lebih cepat juga. Oke, seharusnya download sudah selesai. Nah, sini sudah selesai, mari kita lihat foldernya. Nah, folder tutorial Odoo, sini sudah ada folder baru namanya Odoo. Oke, inilah dia file-file dari aplikasi Odoo kita. Di sini sudah ada add-ons. Ini adalah modul bawaan Odoo, modul default Odoo. Lalu di sini dalam folder Odoo lagi, nah ini kita bisa menambahkan folder custom modul kita, karena nantinya kita akan mengcustom membuat modul baru dan kita akan meletakkan di folder kita tersebut. Kita bisa tambahkan di sini new. Saya buat sini custom folder. Oke. Nah, setelah ini sudah kita buat foldernya, kita kembali lagi ke folder installer saya tadi. Nah, di sini installer sini saya sudah siapkan satu file config sampel yang singkatnya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti. Cukup singkat, yaitu option admin passwd. Ini bakal di replace sama Odoo nantinya. Add-ons paths, ini lokasi default dan lokasi custom modul. Di sini db host localhost. Ini port, ini adalah port di mana kita menjalankan aplikasi kita. Karena saya versi 17, saya prefer 9017. Jika nantinya versi 18, 9018. Nah, itu bebas dari teman-teman. DB name bisa set false, dan DB user dan password ini ingat tadi saat kita pembuatan database PostgreSQL. Nah, karena tadi saya membuat dengan nama Rizky dan password admin. Nah, seperti itu. Lalu di DB port sini masukkan 5432 karena defaultnya PostgreSQL portnya menggunakan 5432. Jika teman-teman menggunakan port custom atau selain 5432, silahkan dimasukkan di sini. Oke, saya coba save dulu, lalu saya copy ke folder kita tadi. Nah, ini kita bisa taruh di sini, di luar saja. Nah, ini dia Odoo 17conf. Lalu kita kembali lagi ke yang tadi, ke folder custom modul kita. Nah, ini custom folder. Kita bisa sini copy lokasinya. Baru kita kembali ke config tadi, file config tadi. Ini close saja. Nah, lokasi custom modul. Nah, ini nanti folder add-ons-nya bisa banyak ya, terserah teman-teman. Untuk sekarang kita cukup perlu 2, folder custom dan folder add-ons defaultnya Odoo. Nah, karena defaultnya tadi ada di sini,
yang di luar ya, bukan di dalam Udo. Di Udo juga ada add-ons lagi. Ini biarkan saja karena by default dia pasti di load, tapi yang di luar nih nggak di load otomatis. Jadi kita bisa copy juga lokasi ini, masukkan ke sini. Nah, jika nanti akan ada folder baru lagi, folder add-ons customan yang lain, bisa tambahkan lagi di sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk sekarang kita cukup butuh 2 saja. Oke, sini sudah terlihat cukup. Lalu, nah sekarang setelah semuanya ada, kita lihat di sini ada file requirement.txt. Inilah library yang perlu diinstal di Python kita yang di requirement oleh Udo. Nah, ini ada beberapa. Ini bawaan Udo default. Kita bisa langsung install saja dengan cara. Nah, ini yang tadi kita ya masuk ke dalam foldernya dulu. Lalu di sini gunakan lokasi Python kita karena kita menggunakan Windows, mungkin agak sedikit panjang ya kodenya. Itu tadi maaf sudah hilang. Python. Nah, ini saya copy dulu, paste, lalu di sini python.exe. Nah, sini kita install menggunakan pip -m pip. Nah, ini tadi file kita langsung di luar di dalam folder Udo karena kita sudah di Udo. -m pip install -r requirement.txt. Install. Nah, dia akan menginstal karena kebetulan di tempat saya sudah terinstall semua, jadi dia langsung jalan saja. Nah, jika ada seperti ini tidak masalah. Selama nanti jalan Udo kita ini tidak masalah. Nah, oke, ini sudah terinstall semua. Lalu setelah kita jalankan, nah sekarang kita jalankan Udo kita dengan cara, nah tadi kan lokasi Python kita dengan mengetikkan kode ini Python, lalu Udo bin, ini file Udo bin ini -c udo conf. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja jika OS teman-teman adalah Linux atau Mac, tinggal panggil Python-nya lalu udo bin -c udo conf. Ini yang penting. Nah, ini kan saya menggunakan Python saya yang ini. Oke, kita coba enter. Oh, maaf salah. Nah, di sini seharusnya bukan udo conf, tapi udo 17 karena nama file kita udo17.conf. Enter. Nah, dengan begini seharusnya server sudah berjalan. Kita buka di sini localhost 9017. Nah, jika oke, kita langsung buka saja. Nah, kalau kita lihat sini dia sudah berjalan server kita. Nah, jika teman-teman datanya masih kosong, dia seharusnya akan otomatis redirect ke halaman ini, yaitu halaman pembuatan database pertama. Karena saya tadi sudah ada database, jadi dia bakal otomatis memanggil database yang sudah ada. Oke, nah di sini master password secara default karena kita tadi belum set, karena tadi master password di file config-nya. Kalau teman-teman ingat, ini adalah admin passwd. Maka Udo bakal meminta kita menggunakan password baru. Contoh di sini saya menggunakan password secret.
Nah, lalu sini nama databasenya, contoh di sini adalah tutorial Odoo 17. Email dan password ini bisa gunakan saja admin atau email username passwordnya terserah teman-teman. Phone number, language, dan country ini tidak wajib. Nah, demo data bisa kita centang, jadi saat kita menginstal sebuah modul nantinya, modul bawaan Odoo, otomatis ada data-data dummy-nya. Itu karena kita masih belajar, kita memerlukan data dummy. Nanti jika tidak perlu, bisa diabaikan saja centangnya. Nah, karena kita centang, kita bisa langsung create database. Nah, sudah jalan, sudah masuk ke halaman login. Nah, kita masuk ke login kita tadi, admin, login. Nah, sambil menunggu kita lihat lagi file config kita tadi, otomatis akan diganti dengan seperti ini. Nah, ini hashing otomatisnya bisa kita abaikan saja, lalu kita lihat kembali. Nah, sekarang sudah terbuka aplikasi Odoo kita. Nah, di sini masih belum ada aplikasi yang terinstall, jadi baru ada apps dan setting. Contoh, saya ingin menginstal sales. Nah, ini akan menunggu beberapa saat. Kita bisa tunggu loadingnya saja. Oke, nah penginstalan selesai, dia bakal otomatis refresh. Oke, kita lihat di sini sudah ada beberapa, karena untuk modul sales dia saling ngelink dengan beberapa modul lain. Jadi otomatis menginstal juga beberapa modul yang diperlukan dalam modul sales. Namanya dependency. Nah, kalau kita buka pada aplikasi sales, nah sini sudah ada beberapa data dummy, data demo yang karena kita mencentang tadi. Nah, ini jadi sudah bisa digunakan aplikasi Odoo teman-teman ya. Nah, di sini sudah dia otomatis menginstal beberapa modul seperti dashboard, invoicing, karena dalam sales tentu perlu invoicing. Nah, kalau kita lihat di dalam apps, di sini ada cukup banyak modul default dari Odoo. Nah, dan sudah otomatis terinstall beberapa seperti ini tadi, invoicing otomatis terinstall, tidak ada tombol activate lagi dan lain-lain. Oke, sampai situ dulu penginstalan Odoo sehingga aplikasi Odoo sudah bisa berjalan di device teman-teman. Jika ada gagal atau error, silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.